ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i. Ada 3 ilmu yang wajib. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim pun disinggung juga ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang menjadi kebutuhan kita. Ditafsiri oleh ulama ilmu hal itu ya ilmu yang berkaitan untuk ibadah. Berarti ilmu apa ini? Ilmu fikih. Ilmu yang menguatkan akidah. Ilmu apa ini? Ilmu tauhid. Dan ilmu yang bisa membersihkan hati kita, ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Loh, lah pas dah. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Ini 3 kita tempuh, kita pelajari, ya. Ulama-ulama kita yang kita ikuti dalam fikihnya kita tahu siapa Imam Syafi'i, fikihnya mazhab Syafi'i. Tauhid yang kita pelajari, tauhidnya ngambil madhabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Harus tahu. Tasawuf yang kita ikuti adalah tasawufnya Imam Ghazali dan Al-Junaidi. Imam Ghazali. Kenapa kok ini kita pelajari? Kok ini menjadi fardu ain? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini kita masih merasakan nikmatnya berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, bisa melaksanakan ibadah sholat fardu isya berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Dilanjutkan bacaan ratib dan taklim, insyaallah nanti ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, di dalam kitab Salalimul Fudhala, di situ disebutkan beberapa thariqah atau jalan kalau kita pengen menjadi kekasihnya Allah. Supaya kita ini menjadi kekasih, kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu ada kurikulumnya. Mulai dari mana sampai kemana. Lalu apa saja yang harus kita ikuti. Itu sudah ditulis oleh ulama-ulama dahulu yang mereka lebih paham Al-Quran, lebih paham hadis daripada kita semua. Kita pengen dekat dengan Allah, mungkin dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah bisa. Tapi kalau kita nggak ngikuti orang yang lebih ngerti lebih dahulu daripada kita, kadang di tengah jalan kita goyah iman kita. Orang kita pengen lulus SMA, pengen ngerti
harus melewati TK, harus melewati SD 6 tahun, harus mengikuti SMP 3 tahun, harus mengikuti SMA, harus mengikuti sampai S1 baru lulus dapat sarjana. Ilmu dunia itu saja ada kurikulumnya, mulai TK 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun sekolah SD 8 tahun, 3 tahun sekolah SMP 11 tahun, ditambah SMA 3 tahun sudah 14, ditambah kuliah sarjana 4 tahun, berarti sudah 18 tahun. Itu untuk ilmu dunia. Kalau kita pengen sukses, pengen jadi makhluk yang dekat kepada Allah, sebentar, ini pengen dekat dengan Allah apa enggak ini? Jangan nanti saya baca ini enggak ada yang pengen, kan enggak ada gunanya ini kan. Jadi pengen semua dekat kepada Allah ini kan. Yang pertama kata ulama adalah taubat. Apa? Taubat. Taubat dari segala dosa. Taubat dari segala kemaksiatan. Taubat dari segala syubhat. Taubat dari segala kemakruhan. Ditaubati semua. Taubat dari akhlak-akhlak yang buruk, ditaubati semua. Langkah yang kedua kata ulama, qanaah. Qanaah itu apa? Nerimo ing pandum. Menerima apa yang menjadi bagiannya, tidak usah tengok sana, tengok sini. Syukuri apa yang didapat. Tidak usah iri kepada orang lain. Yang ketiga zuhud. Zuhud itu bukan kita membenci dunia, tapi menggunakan dunia secukupnya untuk wasilah menempuh akhirat, untuk wasilah menuju ridhonya Allah. Bukan zuhud itu kita terus memusuhi dunia, bukan. Zuhud itu yang penting tidak meletakkan dunia di hati kita, hanya meletakkan dunia di tangan kita. Seumpama punya harta banyak, ya nggak sampai kepikiran. Mikir boleh, tapi kepikiran jangan. Mikir boleh, tapi kalau kepikiran terus ya jangan. Lalu mencari ilmu syar'i. Mencari ilmu syar'i. Ada 3 ilmu yang wajib. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim pun disinggung juga ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu adalah ilmu khal. Ilmu khal itu adalah ilmu yang menjadi kebutuhan kita. Ditafsiri oleh ulama ilmu hal itu ya ilmu yang berkaitan untuk ibadah. Berarti ilmu apa ini? Ilmu fikih. Ilmu yang menguatkan akidah. Ilmu apa ini? Ilmu tauhid. Dan ilmu yang bisa membersihkan hati kita, ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Loh, lah pas dah, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Ini 3 kita tempuh, kita pelajari, ya. Ulama-ulama kita yang kita ikuti, dalam fikihnya kita tahu siapa Imam Syafi'i, fikihnya mazhab Syafi'i. Tauhid yang kita pelajari, tauhidnya ngambil madhabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Harus tahu. Tasawuf yang kita ikuti adalah tasawufnya Imam Ghazali dan Al-Junaidi.
Imam Ghazali. Kenapa kok ini kita pelajari? Kalau ini menjadi fardu ain, orang nggak bisa ibadah kalau nggak belajar fikih. Ibadah sikit dengan ilmu itu pahalanya lebih banyak daripada banyak ibadah tanpa ilmu. Ibadah yang sedikit dengan ilmu itu lebih banyak pahalanya dan lebih ada potensi besar diterimanya dibandingkan sikit banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Memelihara kesunahan, selanjutnya dengan cara memelihara kesunahan. Kalau kita sudah ngerti ini sunnah dan sudah kita biasakan, jangan ditinggalkan. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sehari-hari kita, entah itu mau tidur, mau makan, mau masuk kamar mandi, kita mau masuk masjid, kita mau keluar masjid, mau pakai baju, pakai slop, mau sisiran, mau ngapain, semua ada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dibiasakan, dipelihara, ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir kesunahan Nabi itu, kegiatan yang baik, itu pasti ada doanya. Supaya apa? Kita ini umat Islam memang dididik untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak meminta kita itu selalu sholat 50 waktu kayak pertama kali diperintahkan. Nggak minta sholat kita itu sampai habis 24 jam untuk sholat. Allah nggak minta untuk mengingatnya kita sholat sampai menghabiskan waktu sampai 20 jam, 15 jam, 10 jam, 5 jam. 1 jam, nggak ada sholat kita 1 jam. Kita sholat duhur yang 4 rakaat paling lama 20 menit sama zikirnya. Sholatnya berapa menit? Paling 10 menit. Paling 5 menit. Sholat asar begitu juga. Sholat maghrib begitu juga. Paling kalau dikalkulasi, kita 1 hari itu 24 jam yang kita gunakan sholat, zikir, itu paling cuman 2 jaman paling. Mungkin ada yang lebih, yang nggak tahu. 2 jam itu lama juga masih ya. Paling berapa? 1 jam. Allah cuman minta kita sholat 5 waktu saja, itu enggak sampai lama-lama. Tetapi kalau ingat kepada Allah itu disuruh dimanapun ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dimanapun dia ingat kepada Allah. Berdiri ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, duduk ingat kepada Allah. Kita ini duduk membahas ilmu, ini juga ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, kita berbaring pun ingat kepada Allah. Diajarkan kita oleh Nabi, dimanapun keadaan kayak manapun disuruh ingat kepada Allah. Meskipun sholat kita cuma sebentar, tapi dimanapun setelah itu, mau kerja, mau kita kegiatan olahraga, mau kita kemana-mana, disuruh selalu ingat kepada Allah. Kita mau masuk kamar mandi, disuruh doa supaya ingat kepada Allah. Kita keluar kamar mandi, kita cebok pun cebok, itu disuruh ingat kepada Allah, disuruh doa. Ghufronaka lakal hamdu. Ghufronaka Allahumma
Gimana doanya? Kalau doa cebok, Allahumma turhil qalbi minan nifaq wa khasin farji minal fawahis. Keluar kamar mandi, ghufranak Allahumma, ghufranaka alhamdulillahi adzaba anil adza wa afani. Efeknya ngantuk ya. Masuk YouTube batuk lagi. Kita dimanapun disuruh ingat kepada Allah. Mulai pagi kalau kita ingat-ingat mau ngapain, disuruh kita ingat kepada Allah. Wadkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Meskipun sholat kita cuman sebentar, tapi kondisi kayak manapun, kegiatan apapun, ingatlah kepada Allah. Mau makan, ingat kepada Allah. Doa makan kayak mana? Aku kalau ngantuk takut salah, nanti bismika Allahumma ahya wa amut pula doa makan. Kita mau makan doa, kita siap makan pun suruh doa meneh. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Loh, siap makan kita gelegean alhamdulillah. Masya Allah. Habis itu kita keluar mau ke masjid, masuk masjid doa lagi, ya Allah. Itu tujuannya supaya kita itu selalu ingat kepada Allah. Kita disuruh selalu ingat kepada Allah. Wadkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Meskipun sholat kita sebentar, tapi ingat Allahnya banyak. Dimanapun kita ingat Allah. Kalau kita pengen cepat jadi walinya Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Wasilah cepat pengen kita dicintai Allah. 1 zikir, 2 puasa dan zikir gabung. Jadi wali. Tapi enggak ada sekarang yang tahan kayak gitu. Disuruh puasa, jarang yang tahan. Santri-santri dulu itu tirakatnya luar biasa. Makanya sukses. Bimbing umat sukses. Umatnya pun soleh-soleh, ikhlas-ikhlas, jadi wali-wali kabeh. Itu baru umatnya, muridnya, apalagi gurunya. Saiki gurunya suruh puasa pun sudah enggak kuat, apalagi muridnya. Ya Allah ya Karim. Kemudian apalagi tawakal. Kata ulama selanjutnya, pengen jadi walinya Allah setelah kita bisa menjaga kesunahan, tawakal harus dipelajari. Tawakal. Ada ikhtiar, ada tawakal. Berserah kepada Allah. Tawakal itu bukan berarti terus kita gak ngapa-ngapain, gak kerja gitu. Enggak. Tawakal itu setelah kita ikhtiar. Ustadz, kita kan sudah ditanggung rezeki. Ngapain kita capek-capek kerja? Kita gak usah capek. Kalau kita ikhlas gak akan capek. Kita kerja itu karena kewajiban. Ya, kita kerja itu karena kewajiban. Sebagai orang yang menanggung keluarga ya kerja. Tapi tawakal ini juga ibadah. Sebenarnya kerja pun kalau diniati ya ibadah. Jangan kerja tok tapi nggak ada tawakalnya. Jangan juga tawakal saja tapi nggak ada ikhtiar
ikhtiarnya. Ini orang kurikulum jadi wali pun kita disuruh bekerja. Ikhlas, iki nek bahas ikhlas ini abot. Syaratnya lagi kita pengen jadi orang yang dicintai Allah adalah ikhlas. Beribadah jangan untuk urusan duniawi, menampakkan kebaikan dan keburukan. Jangan kebaikan kita ditampakkan, keburukan kita ditutup-tutupi. Keburukan kita sudah ditutupi Allah. Kita ini cenderung kalau ada kebaikan kita share, kita kasih tahu. Tapi keburukan kita tutupi. Ini memang watak kita manusia. Kemudian yang ini dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu adalah uzlah. Uzlah itu nyepi dari manusia. Dia menghindari kerumunan, dia menghindari perkara-perkara yang menyibukkan hatinya. Kalau sekarang dikatakan uzlah itu mencil, kayak di gunung-gunung zaman dulu. Kalau ada orang pengen jadi wali, pengen jadi kekasih Allah, biar nggak diganggu sama manusia, dia naik ke gunung, ibadah di atas gunung sendiri. Itu zaman dulu. Makanya kalau kita temukan para wali itu di pinggir laut, di atas gunung. Ada makam sahabat di mana? Di Barus. Di mana? Di atas. Kenapa kok di atas bukit? Bukankah lebih enak kalau hidup itu di pinggir laut, airnya banyak, nangkep ikan mudah. Kenapa kok malah di atas gunung? Saya pernah di Muria, di Jawa Tengah, naik di atas gunung, pengen ziarah ke Sunan Muria. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria itu makamnya di atas Gunung Muria. Naiknya capek kali. Tangganya itu tak hitung sampai lupa, saking banyaknya tangga. Jalan kami berhenti sampai 3 kali. Saya mikir, kenapalah kekasih-kekasih Allah ini nyari tempat kok susah kali ditempuh. Lah anehnya meskipun sudah naik di tempat yang kayak gitu, itu masih ada yang nyari. Bahkan ribuan orang datang cuman untuk silaturahim, pengen ziarah ke makam Sunan Muria. Bis di atas gunung itu ada kayak terminal, luas sekali tempat parkiran, bis parkir. Manusia dari mana saja datang. Yang jalan kaki ya ada, yang naik kereta ya ada, naik bis rombongan, bus gede-gede. Ku tengok pinggir jalan, ya Allah, sini jurang, sini jurang. Berhenti kami di situ. Rupanya sudah sampai atas, ada satu kawan yang naik kereta. Loh, ki kok iso naik kereta? Ya ono tukang ojek ning ngisor ono. Astagfirullah. Tahu gitu aku tadi naik ojek. Sudah 2 jam jalan kaki, rupanya ada tukang ojek juga. Kenapa para wali itu suka uzlah, mencil? Karena ingin menjauhi keramaian. Karena manusia itu menyibukkan pikiran. Kita jumpa sama manusia nanti bisa suuzon. Kita cakap kurang benar nanti menyakitkan hati. Kita nanti ada gerak-gerik kita yang kurang enak dikiranya sombong. Oke, jumpa sama manusia itu rawan dosa. Makanya orang-orang yang nggak mau sibuk dengan urusan manusia, pengennya itu hanya sibuk kepada Allah. Dia nggak mau menampakkan diri. Lah uzlah di zaman modern ini cemana? Gak usah sibukkan diri kita
dengan mengurusi orang lain, dengan berjumpa sering-sering dengan orang lain, kecuali ini ada urusan dunia dan urusan akhirat. Maksudnya yang bermanfaat untuk dunia kita, sekedar entah cari nafkah, entah memenuhi kebutuhan kita, dan untuk ibadah. Jangan sering-sering kita membuang-buang waktu yang untuk urusan yang tidak perlu. Ini uzlah kalau kita di masyarakat. Jadi uzlah itu artinya mencil, mengasingkan diri. Itu enggak mesti harus di puncak gunung kayak para wali dulu. Di sini gunung di mana? Habis semua gunung. Gunung Sibayak, datangan orang mau mandi. Malah gunung sekarang banyak orang-orang datang dari kota mau mandi-mandi, malah nampak orang nggak pakai baju. Coba kita mau uzlah, mau ibadah, malah nampak orang-orang kota nggak pakai baju. Di pantai mau uzlah di pantai mana sekarang yang sunyi? Semua dipakai tempat wisata, orang telanjang semua di sana. Makanya uzlah sekarang di masjid, ikut taklim, ikut ngaji, mempelajari ilmu syar'i. Mau ke pantai ya sudah penuh, mau ke gunung ya sudah ditempuh banyak orang. Nanti kok asal liburan kalau nggak macet jalan ke arah gunung, ngapain mereka? Bosen di darat, makanya naik ke gunung. Padahal orang yang gunung itu bosen di gunung, mau ke kota, ke mall. Nah, ini saya punya saudara, ada yang orang gunung nikah dapat orang Medan sini agak ke kota. Nah, asal ditanya, ayo kita jalan-jalan, ini liburan, jalan-jalan kemana? Ke mall lah, langsung dia jawab. Enggak lah, yang orang sini bilang, keluarga sini, ke gunung aja lah. Bosen kan nih gunung. Oh, hari-hari dia sudah ke gunung. Kalau diajak ke gunung enggak seneng, karena sudah hari-hari. Orang yang di gunung sukanya ke kota, orang yang di kota sukanya ke gunung. Memang begitu manusia itu ya kan. Jamaah yang mulia, selanjutnya adalah mengatur waktu. Ini saya jelaskan secara singkat saja supaya enggak panjang kali. Orang kalau sudah benar-benar pengen mendekatkan diri kepada Allah, itu waktu itu benar-benar diatur mulai pagi sampai malam, tidak ada waktu yang kosong kecuali itu untuk hal yang bermanfaat. Mulai pagi bangun tidur ada zikir pagi, setelah nanti zikir pagi ya kayak di pondok itulah. Mulai zikir pagi, kemudian ngaji, setelah itu sarapan, siap sarapan, istirahat sebentar, nanti apa lagi, ngapain lagi. Kalau kita orang yang sudah berumah tangga, harus pandai mengatur waktu kita. Mulai sholat subuh, sebelum sholat subuh mungkin tahajud, siap itu sholat subuh, kemudian siap itu zikir, entah jalan-jalan sebentar, untuk olahraga, habis itu sarapan, mandi, kerja. Yang penting jangan sampai ada waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Apa hal yang tidak bermanfaat? Kita tahu sendiri sekarang. Jangan terlalu dibuang waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Benar-benar kita jangan sampai kecolongan. Kok kita ini sadar, aku ini kok ngapain kok nggak ada yang bisa kulakukan, amal baik yang kukerjakan. Cepet-cepet sadar, kemudian ganti kegiatan yang positif. Dan sekarang ini kenapa waktu terasa semakin cepat? Karena waktu tidak digunakan untuk yang positif. Makanya waktu semakin cepat. Saya nggak nyangka Nabi bisa tahu nanti akhir zaman waktu itu akan terasa cepat sekali. Oh, ternyata gara-garanya ini. Waktu itu kalau nggak digunakan untuk kebaikan itu akan terasa cepat habis.
Karena waktu kita menjadi tidak berkah. Waktu kok digunakan untuk kebaikan, insya Allah waktu ini akan berkah. Sama harta juga begitu. Kalau enggak digunakan untuk kebaikan juga akan cepat habis. Tapi kalau harta digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan berkah, bertambah kebaikannya, bertambah kebaikannya. Ini waktu, manajemen waktu, mengatur waktu. Wis ngantuk kan? Angop. Jadi memang beginilah ngaji itu. Kalau kita udah semangat ngaji, tapi waktu di tempat ngaji itu ngantuk. Akhirnya setan bujui. Setan bisi gini. Nah, daripada kau di tempat ngaji ngantuk, sama-sama kamu ngantuknya. Baguskan kau tidur di rumah. Orang sama-sama ngantuknya. Akhirnya besok, gak usah ngaji. Tadi di masjid pun ngantuk. Di rumah pun juga setan itu gak kurang akal. Kayak gitu pun misalnya sudah semangat, aku gak ngantuk. Rupanya ada hal yang sedikit gak mengenakkan kita ketika kita dengar waktu ngaji. Itu setan akan mengingatkan kembali. Kau gak ingat waktu kau ngaji kemarin Ustadz itu ngomong kayak mana ke kawan, ke jamaah. Itu kan harusnya kau mikir. Jadi nggak ada gunanya kau datang situ. Ngapain kau datang kalau kau disinggung-singgung terus? Apa yang menjadi penyebab kita ini menjadi mengurungkan diri untuk ke pengajian, ke majelis taklim, itu akan setan bisikkan. Nah, ngapain ngaji? Orang kau ngaji pun minggu Ahad pagi juga usah ada ngaji. Ngapain ngaji sering-sering? Yang penting kan ngaji. Padahal ngaji itu harusnya setiap hari. Ngaji itu setiap hari harusnya sehari bisa 3-5 kali mengikuti sholat fardu. Kalau setiap siap sholat fardu kita mendengarkan nasihat baik, meskipun itu entah sekali atau 5 menit atau 10 menit, insya Allah kita ini akan terjaga iman kita. Masalahnya kadang kita ini ada senggang waktu, kadang seminggu baru ngaji. Betapa lamanya itu waktu seminggu kita tidak mendengar nasihat. Padahal kita ini sama, roh kita itu sama kayak badan. Badan itu butuh nutrisi. Setiap hari kita makan berapa kali? Berapa kali? Ono sing 3, ono sing 4. 3 kali itu pun nasi saja. Lah ngopi sama pisang goreng tadi siang. Snacknya loh. Makan itu kan yang nasi yang pokok. Ya snacknya itu kira-kira ya kayak zikir. Roh kita ini juga butuh nutrisi setiap hari. Dengan mendengarkan nasihat baik, mempelajari ilmu agama. Jadi roh kita juga butuh nutrisi. Maka harus ngaji 1 hari, jangan sampai kurang dari 3 kali kayak makan kita. Jangan cuman badan kita yang diurusi. Badan kita nanti akan busuk jadi tanah. Badan kita nanti akan busuk jadi tanah. Tapi nggak tahu kalau jamaah sini mungkin nanti jasadnya utuh semua. Formalin kan? Jasad kita ini akan busuk jadi bangkai, jadi tanah. Tapi kalau ruh kita akan hidup selama-lama, rugi kalilah waktu kita kalau hanya untuk menghidupi jasad ini, untuk
mencari apa yang dikonsumsi jasad ini, dan kita tidak mau meluangkan waktu untuk menghidupkan roh kita di kehidupan yang lebih baik. Pastinya kita ini pengen di sana ini lebih baik dari di sini, betul? Kalau kita pengen di sana lebih baik daripada di sini, ya kita pikirkan mulai sekarang. Waktu kita harusnya lebih banyak kita gunakan untuk memperbaiki roh kita daripada jasad kita. Roh itu tidak mati. Roh itu tidak, tapi jasad akan yang dibawa roh ini makanan atau amal kebaikan, ilmu, atau apa yang kita makan. Yang kita bawa itu adalah ilmu. Kalau ke ilmu kita pelajari, roh pun nanti menjadi enak. Yang disiksa memang nanti dikembalikan jasadnya juga, roh juga. Tapi ada ulama yang bilang yang disiksa itu rohnya. Di dalam kubur nanti yang disiksa siapa? Roh atau jasad? Ada yang bilang rohnya. Ada yang bilang jasadnya dibalikkan kemudian disiksa. Tapi kenapa kalau dibuka kok tinggal tulang belulang? Cemana disiksanya tinggal tulang belulang? Jadi balik ke rohnya kemudian disiksa. Kalau orang nggak ada jasadnya lagi, cemana? Habis terbakar, meledak pesawat, hancur, apa yang disiksa? Bingung pasti. Iya juga ya, apa yang disiksa? Itu adalah Allah yang tahu bagaimana Allah menyiksa. Yang pasti siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Tapi yang pasti roh itu tidak mati. Roh itu tidak mati. Tapi jasad mati. Maka sibukkan diri kita untuk mengaji. Yang ngaji ini yang bawa adalah roh kita nanti, supaya nanti hidup kita enak di sana. Habis waktu kita untuk kerja sehari-hari, kita nggak sadar kita kerja. Memang ibadah untuk menghidupi anak istri, itu ibadah. Tapi janganlah roh kita ini gersang, roh kita ini haus akan ilmu, nggak ngerti apa-apa. Jamaah yang mulia, fardu ain. Fardu ain itu kayak sholat 5 waktu. Fardu ain itu kayak sholat Jumat. Kalau nggak dilakukan berarti kalau dikerjakan dapat paha. Apa itu? Belajar ilmu agama. Tadi apa? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi ingat, fikihnya fikih kita, fikih Syafi'i, tauhid kita Asy'ari dan Maturidi, tasawufnya ikut tasawuf Al-Ghazali. Kalau belajar, kalau bisa ada bukunya. Fikih ada bukunya apa namanya? Tauhid bukunya apa namanya? Tasawuf bukunya apa namanya? Saya ngaji di sini sudah 6 tahun. Tapi bisa saya hitung berapa kali saya di sini nggak bawa buku. Nggak bawa buku pun paling saya bawa catatan juga. Kenapa? Ini supaya kita terbiasa, kita itu ada panduannya supaya nggak melenceng. Kalau kita ngaji bebas nggak ada panduannya, nanti bisa repot. Masuklah pendapat kita sendiri. Kita ini belum apa-apa. Makanya selalu saya bawa buku, saya kenalkan, ini bukunya namanya ini bukunya namanya ini. Nanti pun kalau di rumah bisa dibuka kembali bukunya.
Tasawuf yang kita ikuti tasawuf Imam Ghazali. Bukunya Imam Ghazali itu banyak sekali. Kita mau bahas tentang apa? Ada semua di situ. Ya. Tapi kalau sudah mahir, misalkan sudah hafal semua, misalnya nggak bawa buku, ya silahkan. Tapi saya takut kayak gitu. Karena guru-guru saya ngajarkan itu kalau ngaji ya bawa kitab, bawa buku supaya santri pun yang ngaji pun bisa ikut membaca. Jamaah yang mulia, dari beberapa yang disebutkan tadi, cara kita supaya bisa menjadi kekasih Allah, 9 hal tadi itu adalah sebenarnya itu sangat banyak penjelasannya. Cuman itu baru sekilas saya sebutkan supaya nantinya ketika kita membahas satu persatu kita sudah tahu arah-arahnya. 1 tadi apa? Taubat. 2 apa? Qanaah. 3 zuhud. Kemudian mencari ilmu syar'i, memelihara kesunahan, kemudian tawakal, kemudian ikhlas, uzlah, dan mengatur waktu. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas nantinya. Semoga kita diberi kesehatan, istiqomah, dan kelapan waktu untuk selalu hadir di majelis. Mohon untuk kedepannya kita benar-benar memantapkan diri. Pastinya ini saya mengingatkan diri juga. Pastinya kita itu ada naik turun iman kita. Ada apa? Naik turun iman kita. Kadang ngaji itu ada rasa males datang. Kadang ada rasa yang mengganggu sehingga kita itu tidak mood. Untuk ngaji itu tidak mood. Maka tolong ketika iman kita sedang turun begitu, dipaksa diri kita untuk melangkahkan kaki menuju majelis taklim. Dipaksa langkah kaki kita. Sanggup? Insya Allah. Karena kalau kita tidak memaksa, mustahil kita bisa istiqomah. Nafsu kita akan selalu mengajak kepada malas-malesan. Setan selalu membisikkan untuk kita supaya tidak dalam ketaatan. Sudah nafsu kita turuti, bisikan setan kita turuti, gak akan kita sukses menjalani kehidupan di dunia ini menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada